Selamat siang kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 akan membawakan materi mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Baiklah, saya Michelle Yamimatangardi dengan NIM G0311911059 akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sumber nilai. Bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Artinya, seluruh tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara menggunakan Pancasila sebagai dasar moral atau norma dan tolak ukur tentang baik buruk dan benar salahnya sikap, perbuatan, dan tingkah laku bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai intrinsik yang kebenarannya dapat dibuktikan secara objektif serta mengandung kebenaran yang universal. Dengan demikian, tinjauan Pancasila berlandaskan pada Tuhan, manusia, rakyat, dan adil, sehingga nilai-nilai Pancasila memiliki sifat yang objektif. Sebagai gambaran, di dalam tata nilai kehidupan bernegara, ada yang disebut sebagai nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Yang pertama adalah nilai dasar. Nilai dasar berasal dari nilai-nilai kultural atau budaya yang berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri, yaitu yang berakar dari kebudayaan, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang mencerminkan hakikat nilai kultural. Jadi, nilai dasar merupakan asas yang tercipta dari bangsa Indonesia dan dilaksanakan untuk bangsa Indonesia sendiri. Perkenalkan, saya Miliana Kristen Kurnia, NIM G0311911018. Poin berikutnya yaitu nilai instrumental. Pelaksanaan umum nilai-nilai dasar biasanya dalam wujud nilai sosial atau norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam lembaga-lembaga yang sesuai dengan kebutuhan tempat dan waktu. Maka, nilai instrumental sama artinya dengan bentuk realisasi atau usaha perwujudan dari nilai dasar yang telah disesuaikan dengan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat. Selanjutnya, poin ketiga yaitu nilai praktis. Nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan bahan ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental sungguh-sungguh hidup dalam masyarakat atau tidak. Jadi, dapat diketahui bahwa nilai praktis termasuk dalam nilai sikap kepribadian setiap individu dalam mengaplikasikan nilai dasar dan nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari. Baik, perkenalkan nama saya Stefandi Pratama Ninotek, NIM G0311911023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan nilai-nilai yang bersumber pada Pancasila. Yang pertama yaitu nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Dengan ini, menyatakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius. Nilai ketuhanan juga memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, dan tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antar umat beragama. Contohnya, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, yaitu nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Contohnya, tidak saling membeda-bedakan teman yang berbeda suku, berbeda ras, berbeda warna kulit, dan sebagainya. Nilai yang ketiga yaitu nilai persatuan. Nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Contohnya, menempatkan persatuan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nilai yang keempat, yaitu nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung makna
bahwa suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Contohnya yaitu mengakui bahwa manusia Indonesia memiliki kedudukan dan hak yang sama, dan melaksanakan keputusan bersama dengan penuh tanggung jawab dan itikat yang baik. Dan nilai yang terakhir yaitu nilai keadilan. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah ataupun batiniah. Contohnya, adanya hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, ataupun dalam kehidupan bernegara. Demikianlah hasil penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Kenalkan, nama saya Ansi Okviandri Karoma, NIM G0311919058. Saya akan membahas slide 11 dan 12. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pancasila sebagai paradigma artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif akan menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur bagi segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Pancasila menjadi paradigma dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang pertama, Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Sistem politik yang ada di Indonesia yang sesuai dengan Pancasila yaitu sistem politik demokrasi. Oleh karena itu, sistem politik ini harus dikembangkan atas asas sila keempat, yaitu kerakyatan. Nah, selanjutnya, yaitu pengembangan sistem politik didasarkan pada asas-asas moral dari sila-sila Pancasila, sehingga secara berturut-turut sistem politik Indonesia dikembangkan atas moral ketuhanan, moral kemanusiaan, moral persatuan, moral kerakyatan, dan moral keadilan. Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial politik diartikan bahwa Pancasila bersifat sosial politik bagi bangsa dalam meraih cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan menggunakan nilai-nilai dalam Pancasila. Halo, perkenalkan nama saya Gita Rahma Rivianti, NIM G0311919027. Selanjutnya, poin kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Sesuai dengan paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi, maka sistem dan pembangunan ekonomi berpijak pada nilai moral dari Pancasila. Secara khusus, sistem ekonomi harus mendasarkan pada dasar moralitas ketuhanan dan kemanusiaan. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dengan demikian, ekonomi kerakyatan akan mampu memberdayakan daerah atau rakyat dalam berekonomi sehingga lebih adil, demokratis, transparan, dan partisipatif. Dalam ekonomi kerakyatan, pemerintahan yang demokratis berperan memaksakan pematuhan peraturan-peraturan yang bersifat melindungi warga atau meningkatkan kepastian hukum. Selanjutnya, poin ketiga, yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Nilai-nilai Pancasila memenuhi kriteria sebagai puncak-puncak kebudayaan dan sebagai kerangka acuan bersama bagi kebudayaan-kebudayaan di daerah. Sila pertama menunjukkan tidak satupun suku bangsa yang tidak mengenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua merupakan nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh segenap warga negara Indonesia. Sila ketiga mencerminkan nilai budaya yang menjadi kebulatan tekad masyarakat untuk mempersatukan diri sebagai satu bangsa yang berdaulat. Sila keempat merupakan nilai budaya yang luas persebarannya di kalangan masyarakat majemuk Indonesia untuk melakukan kesepakatan melalui musyawarah. Sila kelima
menjadi landasan yang membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Perkenalkan, nama saya Cantika Maharani, NIM G0311911071. Saya akan menjelaskan poin keempat, yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Atas dasar tersebut, sistem pertahanan dan keamanan adalah mengikutsertakan seluruh komponen bangsa. Sistem pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia disebut Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta. Hukum tertulis seperti Undang-Undang Dasar, termasuk perubahannya, juga Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan yang lainnya harus mengacu pada dasar negara. Dengan demikian, substansi hukum yang dikembangkan harus merupakan perwujudan atau penjabaran sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Artinya, substansi produk hukum merupakan karakter produk hukum responsif. Selanjutnya yaitu poin kelima, Pancasila sebagai paradigma pembangunan kehidupan umat. Indonesia adalah negara yang majemuk, bineka, dan plural. Indonesia terdiri dari beberapa suku, etnis, bahasa, dan agama. Semua hal tersebut bekerja sama guna meraih dan mengisi kemerdekaan. Paradigma toleransi antar umat beragama berguna untuk menciptakan kerukunan umat beragama. Berikut ialah 5 prinsip yang terdapat dalam Piagam Madinah yang mengisyaratkan bahwa yang pertama, persamaan hak dan kewajiban antara sesama warga negara tanpa diskriminasi yang didasarkan atas suku dan agama. Dan yang kedua yaitu pemupukan semangat persahabatan dan saling berkonsultasi dalam menyelesaikan masalah bersama serta saling membantu dalam menghadapi musuh bersama. Dalam analisis dan interpretasi sosiologis dari agama, hal ini didasarkan pada postulat bahwa homogenitas agama merupakan kondisi kestabilan politik. Sebab, bila kepercayaan yang berlawanan bicara mengenai nilai-nilai tertinggi dan masuk ke arah politik, maka pertikaian akan mulai dan semakin jauh dari kompromi. Perkenalkan, nama saya Gloria Tiara Solon, NIM G0311911061. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai Pancasila sebagai sumber nilai dan paradigma pembangunan. Yang pertama, Pancasila sebagai paradigma pembangunan Polexos Buthankam atau politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan, sebagaimana yang tertuang pada garis-garis besar haluan negara. Pembangunan yang sifatnya humanitis dan pragmatis harus mendasarkan pada hakikat manusia sebagai pelaksana sekaligus tujuan pembangunan. Sebagai pengembangan Polexos Buthankam, maka pembangunan pada hakikatnya membangun manusia secara utuh dan lengkap meliputi seluruh unsur hakikat manusia yang monopluralis. Monopluralis artinya paham yang mengakui bahwa bangsa Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku, budaya, agama, namun semuanya terikat menjadi satu kesatuan. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang politik. Manusia Indonesia selaku warga negara harus ditempatkan sebagai subjek atau pelaku politik dan bukan hanya sekedar objek politik. Pancasila bertolak dari kodrat manusia, maka pembangunan politik harus dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia. Sistem politik Indonesia menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Kekuasaan adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem politik Indonesia yang sesuai Pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi, bukan otoriter. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik artinya bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai wujud cita-cita Indonesia diimplementasikan dalam berbagai hal, antara lain, yang pertama, penerapan dan pelaksana keadilan sosial mencakup keadilan politik, budaya, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mendahulukan kepentingan rakyat atau demokrasi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan kesatuan bangsa.
Selanjutnya, dalam melaksanakan pencapaian tujuan keadilan, menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang terakhir, nilai-nilai kejujuran, toleransi harus bersumber pada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Bismillah. Baik, saya Elok Faikotul Faniah, NIM G031191021. Saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu Pancasila sebagai sumber nilai dan paradigma pembangunan, bagian 3. Bagian 3 yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang ekonomi. Perkembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja, tetapi demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh bangsa yang didasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa. Menurut Mupiarto, perkembangan ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai moral kemanusiaan. Nah, ekonomi kerakyatan yaitu ekonomi yang humanistik dengan berdasar pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Baiklah, selanjutnya saya Sri Rasyida Nur Arifin, NIM G0311911064. Saya akan menjelaskan Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang pertahanan dan keamanan, dan Pancasila sebagai paradigma pembaharuan hukum dan pengembangan hak asasi manusia. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang pertahanan dan keamanan. Salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya oleh penyelenggara negara saja, tetapi juga rakyat Indonesia secara keseluruhan. Sistem pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia biasa juga disebut sebagai Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta atau yang biasa disingkat dengan SISHAN Kamrata. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai paradigma pembaharuan hukum dan pengembangan hak asasi manusia. Produk hukum baik materi maupun penegakannya semakin jauh dari nilai-nilai kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila merupakan cita-cita hukum, kerangka berpikir, sumber nilai, dan sumber arah penyusunan dan perubahan hukum positif di Indonesia. Sehingga Pancasila berfungsi sebagai paradigma hukum atau berbagai perubahan hukum di Indonesia. Pancasila sebagai paradigma pembaharuan hukum merupakan sumber norma dan sumber nilai bersifat dinamik, nyata ada dalam masyarakat, baik menyangkut aspirasinya, kemajuan peradabannya, maupun kemajuan ipteknya. Bismillah, saya Elok Faikotul Faniah, NIM G031191021. Baik, saya akan kembali melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu bagian 6. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang sosial budaya. Pancasila adalah etos budaya persatuan dalam masyarakat majemuk, semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyangkut pembangunan kebudayaan bangsa hendaknya menjadi prioritas. Mengapa? Karena kebudayaan nasional diperlukan sebagai landasan atau media sosial yang memperkuat persatuan bangsa Indonesia. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan pada pemaparan materi yang kami berikan. Sekian dan terima kasih.